Aksi nyata. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Bersama Joyo Martono, CGP Rekognisi Angkatan 11. Dengan fasilitator pemandu Bapak Samswedi. Selamat menyaksikan. Percakapan Koechi, Praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Pak. Ya, seperti kesepakatan kita sebelumnya, kita akan melakukan supervisi akademik, Bu Eka. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita akan membahas percakapan praobservasi. Sudah siap, Ibu Eka? Siap, Pak. Dari modul ajar yang Ibu kirim, ya, saya baca di sini temanya adalah suhu, kalor, dan pemuaian. Ya, Ibu Eka ya. Ini secara umum tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini apa ini? Tujuan pembelajaran yang pertama yang ingin saya capai, yang pertama siswa itu mampu menjelaskan konsep suhu dengan benar, lalu mereka mampu mengidentifikasi, menggunakan alat ukur, serta menghubungkannya dengan konsep fisika lainnya. Lalu peserta didik mampu membuat percobaan sederhana untuk mengetahui tingkat panas suatu benda. Ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, metode, model, dan pendekatan apa yang media media dan pendekatan yang apa yang Bu Eka gunakan? Dari yang saya baca di sini, Ibu menggunakan ini pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Ibu ya? Iya, benar, Pak. Jadi pendekatannya apa ya? Pendekatan, metode, media? Pendekatannya saya menggunakan Project Based Learning atau PBL, metodenya eksperimen, diskusi, dan presentasi, Pak. Kemudian diferensiasinya kan ada 3 diferensiasi itu ya kan? Konten, kemudian proses, dan produk. Ibu Eka ngambil diferensiasinya di bidang mana? Kebetulan di PBL ini saya masukkan 3-3, Pak. Ada konten, produk, dan proses. Dalam konten Ibu mempersiapkan apa? Yang terlihat bahwa memang proses pembelajarannya nanti kelihatan bahwa berdiferensiasi konten. Di sini kalau yang di konten, saya telah menyuruh peserta didik untuk membawa alat dan bahan untuk praktikum sederhana di kelas. Jadi di sini di konten itu mereka melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi, ada yang melalui dari YouTube, Pak. YouTube, kemudian ada, karena kan dia kalau diferensiasi konten ini kan dia menyiapkan bahan yang bervariasi gitu ya kan, bahan ajan variasi. Itu apa aja yang Ibu Eka siapkan? Di sini yang saya siapkan, yang pertama tadi yang dari YouTube tadi itu untuk literasinya. Terus saya menyiapkan ada video pembelajaran, ada handout, dan merupakan layar presentasi gitu, Pak. Jadi untuk yang audiovisual disiapkan link YouTube gitu ya, ya Bu Eka, tentang materi pembelajaran gitu ya. Kemudian yang disiapkan juga bagi mereka yang visual ya, itu disiapkan video modul ajar gitu ya. Ini di sini juga terlihat ada link referensi dari Google saya lihat. Kemudian ada juga LKPD ya, Pak. Untuk yang kinestetik disiapkan. Ya, Ibu Eka, kemudian dalam pembelajaran nanti, ini kan Ibu Eka menerapkan PBL ya tadi, benar, Problem Based Learning. Ini anak-anak disuruh praktikum gitu ceritanya Ibu Eka ya. Ini praktikumnya ke laboratorium atau nanti akan dilakukan di mana gitu? Di kelas atau di laboratorium? Di kelas, Pak.
Karena ini kan merupakan percobaan sederhana, jadi saya hanya mengambil gelas ukur dan termometer. Di lab saya bawa ke kelas. Itu pertimbangannya apa? Kenapa tidak dilakukan di laboratorium? Yang pertama, karena bentrok jadwal Pak, ada guru memakai lab, jadi saya inisiatif karena percobaan sederhana, jadi saya inisiatif ke kelas saja. Ini kira-kira model percobaannya bagaimana Ibu Eka? Peserta didik disuruh apa nanti? Peserta didik yang melakukan setiap kelompok atau bagaimana? Jadi setiap kelompok saya membentuk 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu mereka melakukan praktikumnya Pak untuk pengukuran suhu. Oh. Oke Bu Eka, jadi nanti praktikumnya akan dilakukan di kelas, gitu ya Bu Eka ya, karena alasan tadi karena ada bentrok jadwal dengan guru lain, ya. Kemudian setiap kelompok akan melakukan praktikum yang sama, Iya, gitu ya, pengukur suhu ya, mengukur suhu. Oke Bu Eka, kira-kira nanti dalam observasi nanti apa yang ingin saya amati, ya, atau yang ingin Ibu Eka kembangkan dalam proses pembelajaran untuk murid dan untuk Bu Eka sendiri? Bu Eka ingin mengembangkan apa dari sisi Bu Eka dan dari sisi murid apa yang mau dikembangkan sehingga saya bisa nanti fokus memperhatikan itu. Nanti setelah pasca observasi akan kita refleksikan bersama. Kalau untuk saya sendiri, yang pertama di sini saya belajar untuk manajemen kelas. Terus saya memahami apa kebutuhan peserta didik. Jadi saya lihat bagaimana minatnya, gaya belajar peserta didik tersebut. Kalau untuk peserta didik, karena saya menggunakan model PBL ini Pak, yang pertama yang saya harapkan di sini, peserta didik ini mampu mengidentifikasi atau memecahkan masalah. Yang kedua, kolaboratif. Peserta didik mampu berkolaboratif, diskusi di tim mereka, gitu Pak. Untuk tadi Bu telah menyampaikan bahwa pada poin atau pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kemampuan dalam manajemen kelas gitu kan untuk Ibu Eka, kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian satu lagi kemampuan dalam mengidentifikasi bakat minat murid gitu tadi ya. Iya. Sementara untuk murid adalah kolaborasi ya. Kolaborasi ketika mereka melakukan kerja kelompok. Oke Bu Eka, nanti saya akan fokus pada pengembangan itu ya. Walaupun nanti secara umum saya akan perhatikan seluruhnya dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nanti akan kita refleksikan kembali Ibu Eka setelah kita melakukan observasi kelas. Selamat melakukan pembelajaran Bu Eka, semoga pembelajarannya berjalan sukses dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan lebih baik. Amin. Terima kasih Pak. Percakapan coaching pasca observasi. Tadi kita telah melakukan observasi di kelas Ibu Eka, pada saat Ibu Eka mengajar. Menurut Ibu Eka, apa hal yang sudah baik Ibu Eka lakukan dan apa hal yang belum baik Ibu Eka lakukan selama pembelajaran tadi, proses pembelajaran di kelas tadi? Hal baik yang telah saya lakukan dari menerapkan metode PBL di pembelajaran materi suhu tadi Pak, saya melihat siswa itu lebih aktif, lebih termotivasi mengikuti pembelajaran ini. Terus siswa itu mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah dalam tim diskusi mereka. Kalau dia yang mau saya perbaiki Pak, karena saya menggunakan metode PBL ini, waktunya kan lebih lama. Jadi ada beberapa peserta didik itu yang dia tidak aktif dalam timnya untuk berkolaborasi. Ya, izinkan saya menyampaikan hasil observasi kelas yang telah saya lakukan Ibu Eka. Tadi Ibu Eka di awal telah membicarakan kompetensi yang ingin Ibu Eka kembangkan, yaitu kemampuan Ibu Eka dalam manajemen kelas. Tadi saya perhatikan dan menurut observasi yang saya lakukan, kemampuan Bu Eka dalam manajemen kelas sangat baik. Ya, Ibu Eka mampu melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir, dari mulai pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Dan terlihat siswa sangat aktif, ya, antusias mengikuti skenario yang telah Ibu Eka lakukan. Kemudian sisi yang kedua tadi yang Ibu Eka ingin kembangkan adalah kemampuan Bu Eka dalam
memotivasi murid gitu ya, atau kemampuan Ibu Eka dalam mengidentifikasi murid berdasarkan karakteristiknya gitu ya. Itu juga telah terlihat dengan baik ya, karena Ibu Eka tadi telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Ibu Eka telah menyiapkan konten yang beragam, kemudian aktivitas pembelajaran yang beragam, ya kan, kemudian sampai ke produk yang dihasilkan juga Ibu Eka mencoba untuk untuk mendiferensiasi produk gitu ya. Itu juga bagian dari kemampuan kita atau bagian dari kesiapan kita untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Ya Ibu Eka, hanya saja ada beberapa poin catatan yang ingin kita perbaiki ke depannya. Pertama Ibu Eka, yang pertama Ibu Eka kurang merespon ya. Tadi Ibu Eka juga telah mengatakan ya bahwa Ibu Eka kurang merespon murid-murid yang terlihat kurang aktif ya. Seharusnya Ibu Eka bisa mendekati mereka, kemudian mengajak mereka memotivasi mereka agar mereka aktif dalam kolaborasi ya. Itu tadi juga Ibu Eka telah menyampaikan. Jadi Ibu Eka ke depan mungkin memperhatikan murid-murid yang kurang aktif, kemudian memotivasi mereka agar aktif gitu. Karena keaktifan murid dalam kerja kelompok itu sangat menentukan kita dalam melakukan penilaian, ya kan, di rubrik penilaian keaktifan murid. Ya kan? Karena tadi Ibu Eka juga menyampaikan Ibu Eka telah melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik, gitu ya Ibu Eka. Kemudian ada satu lagi poin yang kurang Ibu terlewatkan yang Ibu Eka lakukan. Pertama, tadi ada beberapa kelompok yang ingin menyampaikan hasil kerja kelompoknya, gitu kan. Tapi karena keterbatasan waktu, Ibu Eka tadi bilang, jadi ada beberapa kelompok yang tidak bisa menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Seharusnya bisa di create ya, atau Ibu Eka bisa memodifikasi, ditunjuk aja beberapa kelompok yang maju, kemudian kelompok yang lain membandingkan hasil kerja kelompok yang mereka lakukan dengan kelompok yang melakukan presentasi. Jadi tidak usah semua tidak usah semua melakukan presentasi karena keterbatasan waktu tadi. Oke, Bu Eka. Menurut Bu Eka, ke depan apa yang akan Ibu Eka lakukan ya untuk memperbaiki pembelajaran model pembelajaran PBL pada materi berikutnya? Baik Pak, di sini untuk perbaikan saya atau rencana kerja saya selanjutnya, kalau saya menggunakan metode PBL, yang pertama saya wajib melihat waktu, manajemen waktu. Yang kedua, lebih memperhatikan atau memotivasi siswa yang tidak aktif tadi, serta saya lebih memahami karakteristik siswa itu, Pak. Ya, terima kasih Ibu Eka ya, observasi yang telah kita lakukan dari mulai pasca observasi dan pra observasi. Mudah-mudahan dengan percakapan ini pembelajaran Ibu Eka lakukan bisa lebih baik ke depannya, sehingga kemampuan kita atau kemampuan Bu Eka dalam memfasilitasi guru dalam pembelajaran bisa lebih baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Kak, ada mati Kak? Lembar catatan observasi.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.